Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dalam APBN 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit tetap terkendali, sejalan dengan upaya memperkuat efektivitas belanja negara. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dalam APBN 2026. Purbaya ingin memastikan setiap rupiah dalam anggaran belanja negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal melalui evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis dalam APBN 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan defisit tetap terkendali, sejalan dengan upaya memperkuat efektivitas belanja negara. Meski demikian, Purbaya menekankan evaluasi tersebut tidak mencerminkan sikap penolakan terhadap program MBG yang menjadi program unggulan pemerintah Prabowo. Namun sebaliknya pemerintah ingin memastikan setiap rupiah dalam anggaran belanja negara memberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Evaluasi anggaran juga menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara dan tuntutan keberlanjutan fiskal jangka menengah. Pemerintah ingin memastikan program prioritas tetap berjalan tanpa membebani APBN secara berlebihan. MBG akan kita lihat seperti apa. Saya sih nggak anti program MBG, tapi saya ingin lihat programnya berjalan secara optimal. Nanti kan kita sisir satu-satu, ada nggak yang nggak optimal, ada nggak yang bisa kita sisihkan untuk entah mengurangi defisit atau kita alihkan ke program yang lebih baik. Seperti diberitakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 mencatatkan defisit sebesar 695,1 triliun rupiah atau setara 2,92% dari produk domestik bruto. Defisit APBN 2025 menjadi yang paling lebar dalam lebih dari 2 dekade terakhir yang mencerminkan tekanan fiskal yang masih tinggi di tengah kebutuhan belanja pemerintah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Lingkungan Hidup menilai skema waste to energy yang akan dijalankan di beberapa kota besar hanya mampu menyelesaikan 13% dari masalah sampah di Indonesia. Meski kontribusinya belum maksimal, pemerintah tetap melanjutkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah utama. Dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik mengungkapkan, skema waste to energy yang akan dijalankan di beberapa kota besar hanya mampu menyelesaikan 13% dari total timbunan sampah di Indonesia. Angka kontribusinya bahkan masih jauh di bawah ekspektasi untuk menuntaskan tumpukan sampah yang mencapai ratusan ribu ton per hari. Padahal proyek tersebut menelan biaya yang cukup besar. Meski kontribusinya belum maksimal, Hanif memastikan pemerintah tetap melanjutkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di sejumlah daerah utama. Sedikitnya ada 10 aglomerasi dari 26 kabupaten kota yang memiliki potensi sampah besar untuk dikelola melalui skema waste to energy. Hanif mengaku saat ini ada 4 aglomerasi yang telah masuk proses lelang oleh BPI dan Antara, yakni Denpasar Raya, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi. Jadi secara nasional sampah ini kami sudah breakdown melalui berbagai macam metodologi. Jadi kalau yang sekarang ini kita kenal dengan waste to energy itu hanya mampu menyelesaikan 13% dari sampah kita. Masih banyak persen lagi yang harus kita tangani bersama, sehingga ada beberapa mekanisme teknologi yang kita gunakan pendekatannya. Sayangnya 2 aglomerasi terbesar yakni daerah khusus Jakarta dan Bandung Raya justru belum siap mengimplementasikan proyek waste to energy. Padahal potensi timbulan sampah di kedua wilayah tersebut sangat masif, masing-masing mencapai 8.000 ton dan 5.000 ton per hari. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Perindustrian mendorong penguatan industri baja nasional melalui peningkatan investasi, di mana pada tahun 2024 Indonesia menepati peringkat ke-14 produsen crude steel dunia dengan produksi mencapai 17 juta ton. Kementerian Perindustrian mendorong peningkatan industri baja nasional.
Berdasarkan data World Steel Association, Indonesia pada 2024 menempati peringkat ke-14 produsen crude steel dunia dengan produksi mencapai 17 juta ton, melonjak hampir 2 kali lipat dibandingkan 2019 yang sebesar 8,5 juta ton. Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian Dodit Prasetyo menyebut, lonjakan ini didukung kenaikan konsumsi baja domestik dari 15,1 juta ton pada 2018 menjadi 17,6 juta ton pada 2023, bahkan diproyeksikan mencapai 19,6 juta ton pada 2025. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri tanah air untuk meningkatkan kapasitasnya produksi melalui investasi. Salah satunya peningkatan pembangunan fasilitas Continuous Galvanizing Line DIA di Kabupaten Purwakarta dengan nilai investasi mencapai 1,5 triliun sehingga meningkatkan kapasitas produksi menjadi 500.000 metrik ton yang ditargetkan terus meningkat hingga 2,5 juta metrik ton. Kami telah menjalankan kapasitas produksi 250.000 ton di Bekasi. Ini merupakan investasi lanjutan, yaitu kami tingkatkan nantinya hingga total di 500.000, tapi kami akan tingkatkan terus sampai 10 tahun ke depan hingga mencapai 2,5 juta ton. Saat ini produksi kami sekitar 30-40% diekspor ke 25 negara. Untuk memacu kinerja industri baja nasional, Menperin juga mengoptimalkan berbagai kebijakan strategis antara lain penerapan tindakan pengamanan perdagangan, pemberlakuan standar nasional Indonesia wajib, pemberian fasilitas harga gas bumi tertentu, pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, pemberian insentif fiskal, serta penerapan prinsip industri hijau. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa. Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan DPR RI sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Menurut Thomas, persetujuan DPR RI terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat Bank Sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi. Thomas menegaskan salah satu komitmen utamanya adalah menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional. Pelarasan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama Bank Indonesia. Yang kemarin sudah saya melalui proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, melaraskan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Denny Adi Purwanto mengatakan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran di kalangan investor baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tak lepas dari latar belakang Thomas yang memiliki koneksi politik, bahkan kekeluargaan dengan orang nomor 1 di Indonesia. Menurut Denny, hal tersebut berkontribusi pada pelemahan rupiah hingga mendekati rekor terendah di kisaran 16.985 per dolar Amerika, serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah. Pasalnya, pasar memperkirakan adanya potensi pergeseran kebijakan dari kontrol moneter ortodoks. Denny juga menyinggung ekspektasi sikap kebijakan moneter imbas penunjukan Thomas. Denny menyebut Bank Sentral harus menggunakan komunikasi sebagai arah kebijakan ke depan. Pasalnya, transisi kepemimpinan seringkali menimbulkan ambiguitas dalam pedoman kebijakan yang dapat mendestabilisasi pasar valuta asing, setidaknya dalam jangka pendek. Respon pasar melihat ini
dari sisi personal atau individu ya, yang kemudian punya koneksi politik, bahkan juga kekeluargaan begitu ya, yang kemudian memunculkan kekhawatiran di kalangan investor maupun dalam negeri maupun luar negeri sebenarnya ya, bahwa akan ada disrupsi begitu ya terhadap independensi Bank Indonesia. Nah, ini bisa dilihat pelemahan nilai tukar ya mendekati rekor terendahnya sekitar 16.985, hampir menyentuh 17 begitu, dan diikuti oleh kenaikan yield ya dari surat utang atau obligasi pemerintah ya, karena kemudian pasar merespon bahwa adanya potensi pergeseran kebijakan.